Pernah nggak sih kamu merasa hidup gitu-gitu aja? Nyaman, tapi kayak ada yang kurang. Di satu sisi, kita pengen hidup aman tanpa stres. Tapi di sisi lain, kita juga tahu kalau mau sukses dan berkembang, kita harus berani ambil risiko. Nah, pertanyaannya, lebih baik tetap di zona nyaman atau berani mengambil risiko? Yuk, kita bahas tuntas. Zona nyaman adalah kondisi di mana kita merasa aman, tenang, dan stabil. Kita nggak menghadapi tantangan besar, semuanya terasa familiar, dan kita tahu apa yang bakal terjadi. Ciri-ciri seseorang yang hidup di zona nyaman. Pekerjaan tetap dengan gaji stabil, tapi nggak berkembang. Takut mencoba hal baru karena khawatir gagal. Menghindari perubahan dan lebih memilih rutinitas yang sama. Nggak mau keluar dari lingkungan yang sudah dikenalnya. Contoh nyata, karyawan yang sudah bekerja 10 tahun di perusahaan yang sama, meskipun gajinya stagnan dan pekerjaannya membosankan. Orang yang ingin berbisnis tapi takut rugi, jadi memilih tetap bekerja sebagai karyawan meskipun gajinya pas-pasan. Seseorang yang nggak mau belajar skill baru karena merasa apa yang dia tahu sekarang sudah cukup. Hidup di zona nyaman memang bikin kita merasa aman, tapi apakah ini benar-benar yang terbaik? Mengambil risiko berarti keluar dari kebiasaan lama, menghadapi ketidakpastian, dan siap menghadapi tantangan baru. Ini bukan berarti bertindak nekat tanpa rencana, tapi berani mencoba hal yang bisa membawa kita ke level berikutnya. Ciri-ciri seseorang yang berani mengambil risiko. Berani mencoba peluang baru, meskipun belum pasti berhasil. Selalu mencari cara untuk berkembang dan belajar hal baru. Punya mindset bahwa kegagalan itu bagian dari proses sukses. Siap menghadapi tantangan dan keluar dari zona nyaman. Contoh nyata, seorang karyawan yang resign untuk memulai bisnisnya sendiri, meskipun awalnya penuh ketidakpastian. Orang yang belajar skill baru, meskipun awalnya sulit, karena tahu ini bisa membuka peluang karir yang lebih baik. Investor yang berani berinvestasi di bisnis baru, meskipun ada risiko gagal. Mengambil risiko bisa memberikan hasil besar, tapi tentu saja ada tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Biar lebih jelas, yuk kita bahas perbedaan antara hidup di zona nyaman dan berani mengambil risiko secara sederhana. Hidup di zona nyaman, aman tapi stagnan. Lebih aman dan stabil, kamu nggak perlu khawatir kehilangan pekerjaan atau mengalami kerugian besar. Minim stres, karena semuanya sudah terencana dan nggak banyak hal baru yang bikin pusing. Nyaman. Kamu bisa menjalani hidup tanpa banyak tekanan atau ketidakpastian. Kekurangan. Kurang berkembang. Kamu jarang belajar hal baru, jadi sulit untuk naik level dalam hidup. Potensi sukses terbatas. Kalau hanya melakukan hal yang sama terus-menerus, sulit untuk mencapai hasil yang lebih besar. Bisa terasa membosankan. Hidup jadi terasa monoton dan gak ada tantangan baru yang bikin semangat. Contoh, seorang karyawan yang sudah bekerja di tempat yang sama selama 10 tahun. Gajinya stabil, hidupnya nyaman, tapi karirnya nggak berkembang. Berani mengambil risiko. Penuh tantangan, tapi berpotensi besar. Keuntungan. Bisa berkembang lebih cepat. Karena kamu selalu menghadapi tantangan baru, kamu jadi terus belajar dan bertumbuh. Peluang sukses lebih besar. Semakin banyak mencoba, semakin besar kesempatan untuk berhasil. Hidup lebih dinamis dan seru. Ada tantangan dan pengalaman baru yang bikin hidup lebih bermakna. Kekurangan. Tidak selalu stabil. Bisa saja mengalami kegagalan atau kerugian dalam prosesnya. Bisa bikin stres. Karena menghadapi ketidakpastian, kamu harus siap menghadapi tekanan. Butuh keberanian besar. Banyak orang akhirnya mundur karena takut menghadapi rintangan. Contoh, seorang karyawan yang memutuskan keluar dari pekerjaannya untuk memulai bisnis sendiri. Awalnya, penuh tantangan dan ketidakpastian, tapi kalau berhasil, penghasilannya bisa jauh lebih besar dari gaji sebelumnya. Kalau kamu merasa stuck di zona nyaman tapi takut mengambil risiko, coba langkah berikut.
1. Ubah mindset. Risiko itu bukan musuh. Banyak orang takut mengambil risiko karena takut gagal. Padahal kegagalan itu bagian dari proses sukses. Orang-orang sukses seperti Elon Musk, Jack Ma, dan Oprah Winfrey juga pernah gagal berkali-kali sebelum akhirnya berhasil. Mulai dari risiko kecil. Gak perlu langsung melakukan hal besar yang berisiko tinggi. Coba dulu hal kecil. Jika ingin bisnis, mulai dari usaha sampingan dulu. Jika ingin skill baru, coba belajar 30 menit sehari. Jika ingin investasi, mulai dari nominal kecil. 3. Kelilingi diri dengan orang yang berani ambil risiko. Lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir kita. Jika kita hanya bergaul dengan orang yang takut perubahan, kita juga akan ikut-ikutan takut. Tapi jika kita dekat dengan orang-orang yang terus berkembang, kita akan lebih termotivasi. 4. Fokus pada potensi keuntungan, bukan ketakutan. Alih-alih hanya memikirkan risiko gagal, coba pikirkan apa yang bisa kamu dapatkan jika berhasil. Bayangkan potensi kesuksesan yang menunggu di depan. 5. Belajar dan persiapkan diri. Risiko bisa diminimalkan dengan pengetahuan dan persiapan yang matang. Jika ingin berbisnis, pelajari strateginya. Jika ingin pindah kerja, persiapkan skill dan CV yang lebih baik. Jadi, mana yang lebih baik? Jawabannya, tergantung tujuan hidupmu. Jika kamu merasa cukup dengan apa yang kamu miliki sekarang, zona nyaman mungkin sudah cukup. Tapi jika kamu ingin tumbuh, berkembang, dan mencapai level yang lebih tinggi, maka kamu harus berani mengambil risiko. Ingat, semua orang sukses pasti pernah keluar dari zona nyaman mereka. Bill Gates keluar dari Harvard untuk membangun Microsoft. Elon Musk mengambil risiko besar dengan SpaceX meskipun sempat hampir bangkrut. Oprah Winfrey keluar dari pekerjaan stabilnya untuk mengejar impian sebagai pembawa acara TV. Jadi, apakah kamu akan tetap di zona nyaman atau mulai berani mengambil risiko? Zona nyaman bukan jaminan. Masa depan tidak bisa diprediksi. Seberapa nyaman pun kita dengan hidup sekarang, zona nyaman bukan jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja selamanya. Kita tidak selamanya sehat. Ada saatnya tubuh kita melemah, sakit, dan tidak bisa bekerja sekeras sekarang. Semua orang akan menua. Perusahaan mungkin lebih memilih fresh graduate yang lebih energik dan lebih up-to-date dengan teknologi. Pekerjaan tidak selalu aman. Bisa jadi kita dipaksa pensiun lebih cepat, atau perusahaan tempat kita bekerja mengalami kebangkrutan. Teknologi terus berkembang. Banyak pekerjaan yang sudah mulai digantikan oleh robot dan AI. Jika kita tidak siap, kita bisa tertinggal. Jadi, sebenarnya tidak ada yang benar-benar nyaman di dalam zona nyaman. Karena masa depan tidak bisa diprediksi, bukankah lebih baik mulai bersiap dari sekarang? Mulailah belajar skill baru, cari peluang lain di luar pekerjaan utama, dan siapkan diri untuk menghadapi perubahan. Lebih baik keluar dari zona nyaman secara terencana daripada dipaksa keluar saat kita sudah punya pilihan.